cm keluarga. Di sini saya akan membuat praktikum dasar kulineri, yaitu membuat garnish. Yang saya gunakan adalah tomat, daun bawang, bumbu Jepang, wortel, dan juga cabai. Saya akan membuat 9 macam garnish. Pertama-tama kita harus mengupas kulit tomat dari daging tomatnya, karena yang akan kita gunakan hanya kulit tomatnya saja. Setelah terlepas dari dagingnya, kita putar-putar kulit tomat tersebut sampai ujungnya. Setelah itu dibalik dan kita sudah bisa melihat hasilnya berbentuk bunga mawar. Percobaan yang kedua adalah kita harus memotong tomat tersebut menjadi 4 bagian. Tapi tidak perlu sampai ke dalam bijinya karena kita akan membuat bunga. Di setiap permukaannya kita membentuk segitiga, tapi jangan terlalu besar bagian bawahnya karena jika terlalu besar kaki segitiganya maka tidak akan bisa mekar. Jika keempat sisinya sudah dibentuk segitiga, sekarang kita harus mengeluarkan keempat sisi tersebut sehingga biji yang ada di dalam tomat tersebut terlihat dan seakan-akan berbentuk bunga yang sedang mekar. Ini dia hasil dari percobaan kedua dari tomat. Selanjutnya adalah wortel. Pertama-tama kita harus membersihkan wortel terlebih dahulu. Setelah itu, kita bentuk kelopak bunganya. Jika kita sudah membentuk kelopak bunganya, setelah itu kita patahkan dan akan terlihat bagaimana bentuk bunganya. Lalu kita masukkan ke dalam air. Untuk percobaan yang kedua, kita akan membuat bunga matahari dari wortel. Selanjutnya, kita harus mengiris wortel secara tipis-tipis untuk dijadikan sebagai kelopak bunga sebanyak-banyaknya. Setelah itu, kita bentuk setengah lingkaran untuk kelopak bunganya agar terlihat lebih mekar. Jika sudah selesai, kita mulai menyelipkan kelopak bunga tersebut. Jangan lupa dipilih yang tipis-tipis agar bisa terselip. Jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam air agar terlihat lebih mekar lagi. Bahan selanjutnya adalah daun bawang. Daun bawang di sini kita gunting menjadi beberapa bagian agar terlihat seperti bunga-bunga. Setiap helainya kita potong tipis-tipis sehingga membentuk beberapa helaian lagi.
Jika sudah selesai, jangan lupa kita masukkan ke dalam air. Bahan selanjutnya adalah timun Jepang. Kita akan membuat bunga dari timun Jepang ini. Dan sebelum membuat bunga, kita harus menggunakan pola agar terlihat lebih rapih dan bagus. Jika kita sudah selesai membuat pola, kita sudah bisa melepaskan bagian badan timun dengan ujung timun tersebut sehingga membentuk sebuah bunga. Untuk melihat bunga itu mekar, kita harus membuat seakan-akan bunga tersebut sedang mekar. Caranya adalah kita harus membuat lapisan-lapisan dari pinggir bunganya. Jika sudah, kita sudah dapat melihat hasilnya dan jangan lupa kita masukkan ke dalam air. Selanjutnya, kita belah timun menjadi dua dan kita iris ujungnya. Lalu kita buat irisan tipis-tipis agar kita dapat membentuk bunga kembali dari timun ini. Sebelum dibentuk bunganya, timun ini harus direndam terlebih dahulu di rendaman air garam agar melunakkan timun ini supaya lebih mudah dibentuk menjadi kelopak bunga. Jika sudah direndam, maka kita sudah bisa membentuk kelopak-kelopak bunganya. Kita melipat satu persatu irisan timun ini ke dalam agar membentuk sebuah bunga. Ini adalah hasil dari bunga timun yang kedua. Bahan selanjutnya adalah cabai. Percobaan pertama, kita harus membelah dua cabai tersebut. Cabai yang kita gunakan adalah cabai merah besar. Kita juga harus memisahkan bagian bijinya dengan cabainya, tidak perlu dibuang. Karena kita akan membentuk seperti daun yang pinggirnya digunting menggunakan gunting. Garnish cabai yang kedua, pertama-tama kita harus membelah cabai menjadi dua bagian. Setelah itu kita membuat 4 bagian dari cabai tersebut dan kita pisahkan dari bijinya. Bijinya tidak perlu dibuang.
Ini dia hasil garnish yang sudah saya kerjakan. Di sini tidak terlihat hasil garnish tomat saya karena saya membuat tomat terlebih dahulu sebelum garnish lainnya. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.